Nah, tips khusus untuk TOEFL Perception. Ya, tapi memang teman-teman ini tips ya. Ya, mudah-mudahan bisa mencapai passing grade. Teman-teman mau berapa nih? 410 hanya untuk lulusan. Tapi kalau bisa belajar bahasa Inggris, terutama belajar TOEFL itu bukan hanya belajar TOEFL ya. Kalau bisa belajar bahasa Inggris. Kalau hanya belajar TOEFL untuk syarat tertentu kan istilahnya kurang ya. Jadi kadang kita ini belajar bahasa Inggris, kadang kenapa nggak ada niat? Karena nggak ada tujuan ya, dan kadang nggak kepepet ya. Nah, kebetulan harus ada wajib, harus TOEFL, harus lulus TOEFL, jadi baru belajar gitu ya. Tapi insya Allah niatkan, siapa tahu nanti teman-teman mau keluar negeri. Jadi itu yang kita teman-teman harus juga nih, harus dapat beasiswa ke luar negeri, jalan-jalan ke sana ya. Kemudian mungkin teman-teman pertukaran pemuda, banyak sekali program-program yang bisa teman-teman ikuti, kalau bisa bahasa Inggris ya. Tips khusus TOEFL per section. Pertama, tes TOEFL untuk listening comprehension. Kunci umum, pahami betul-betul berita soal. Tadi sudah kita jelaskan ya, bentuk soalnya ada yang pendek, tadi percakapan 2 orang, kemudian ada yang panjang. Fokus pada apa yang disampaikan, jangan sampai kita terlalu selain dari soal. Fokus pada yang disampaikannya. Oke, tips khususnya, kunci khusus atau khususnya untuk short conversation. Nah, biasanya untuk short conversation, teman-teman fokus pada orang kedua tanpa melupakan orang pertama ya. Biasa ya, paling sering ditanyakan adalah mengenai apa yang dikatakan orang kedua. Misalnya si A ngomong, si B ngomong. Jadi fokus sama orang yang kedua. Ini yang untuk yang bagian A ya, listening yang untuk bagian A untuk short conversation ya. Bagian kedua biasanya yang paling ditanyakan bagian keduanya, orang yang kedua ya. Tangkap ide utamanya percakapan singkat itu ya. Jadi jika tidak paham seluruhnya tidak apa-apa karena intinya sudah kita dapat. Intinya apa nih? Oh dia misalnya going to school atau apa gitu ya. Nah jika ternyata tidak bisa memahami percakapan, ya, ternyata nih kalau kita nggak paham juga percakapan, pilih jawaban yang paling berbeda dari apa yang kita dengar. Ya kita kan sering tuh milih kalau yang short conversation. Oh tadi dia ngomongnya umbrella, oke isinya umbrella nih. Nah jadi kalau untuk di tips ini saya ambil dari buku ini ya, dari buku ini. Jadi saya bukan asal, jadi ada sumbernya di pakai buku ini. Ya, tidak bisa memperoleh, pilih jawaban yang paling berbeda dari apa yang kita dengar. Itu yang untuk short conversation ya. Itu short conversation. Beda dengan yang satunya lagi. Oke, kalau untuk longer conversation, jika narator sedang menyampaikan direction part B, kan direction part B, direction gitu ya. In part B gitu ya. Baca pilihan jawaban secara cepat dan ingat terus ya. Ini penting untuk mengingat dan memperkirakan inti dari pertanyaan soal maupun soal. Jadi kalau misalnya pada saat naratornya baca direction, teman-teman baca pilihan jawaban dulu nih di lembar soal. Oh, pilihan jawaban ini gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kembali fokus ketika sudah dibicarakan, fokus pada inti tema atau topik dan percakapan tersebut ya. Nah, kemudian yang tips yang ketiga, ini penting banget ya. Simak kondisi dan situasi yang terjadi selama percakapan berlangsung. Nah, percakapannya panjang ya, panjang tuh agak panjang. Kalau yang short conversation kan hanya si A ngomong, si B ngomong, selesai langsung soal. Kalau yang ini agak panjang dikit. Nah, simak kondisi tertentu ya dan percakapan, misalnya tempatnya di mana, ini tempatnya post office atau misalnya kapan waktunya, apa yang bicarakan dan siapa yang berbicara. Itu penting sekali, seringkali soalnya akan berkaitan dengan semua hal tersebut ya. Nah, kemudian talks ini yang panjang ya, yang panjang. Nah, berbeda dengan dua bagian sebelumnya, untuk yang ini biasanya kuncinya justru pada kalimat pertama. Ya, kalau yang untuk talks yang part C-nya, part C-nya, itu fokusnya justru pada kalimat pertama. Karena kalimat pertama akan bersambung pada kalimat selanjutnya. Jadi, ya ingat-ingat kalimat pertama sambil nanti pas dia direction part C-nya, teman-teman baca pilihan jawaban dulu, ya pilihan jawabannya. Nah, kemudian buat kesimpulan dari soal yang ada di soal, intinya apa saja, ya. Intinya apa saja, ini akan sangat membantu dalam mengerjakan soal-soal kita. Jadi kesimpulan dari situasinya di percakapannya apa, ya. Kesimpulan dari situasi yang ada di soal, ya. Kemudian bila waktu yang cukup, berarti dengan menyimak setiap jawaban beliau. Nah, jadi kalau misalnya waktu cukup, lebih hati-hati untuk mengerjakan kembali atau mengulang kembali, gitu ya. Oke, itu untuk yang tadi untuk yang listening. Bagaimana untuk yang kunci tips khusus untuk TOEFL structure ya, untuk tes yang kedua, structure and written expression. Nah, kunci umumnya hampir sama ya, paling betul-betul kita soal tadi sudah kita bahas bentuk soalnya.
Nah, memang lebih baik kerjakan soal structure dulu, yang tadi ya, mengisi yang kosong, ya, baru kemudian soal writing expression. Ya, jadi biasanya yang structure yang lebih mudah, ya. Ada yang milih-milih jawaban error replication atau pilih yang jawaban yang salah gitu ya, dari yang di garis itu yang namanya writing expression. Oke, kemudian tuh tips khususnya, kunci khusus ya. Nah, untuk yang structured expression, perhatiin kalimat yang tanyakan. Soalnya apa, perintahnya apa. Jangan sampai dari momen perintah soal kita sudah salah ya. Nah, kita biasanya perintahnya harus seperti itu. Kemudian perhatikan kata atau kelompok kata yang di garis bawah ini untuk yang right expression. Lalu temukan cara tepat bagaimana yang kita bisa jadi jawaban. Jadi yang salah itu yang mana kira-kira? Yang untuk yang di garis bawah itu ya. Nah, jika masih belum yakin dengan jawabannya, baca kembali semua pertanyaan dan pilih pilihan jawaban. Kali ini lebih cermat. Dalam artian, kalau kita masih belum yakin, baca kembali soalnya, kemudian pilih dengan cepat jawabannya ya. Karena waktunya kita bermain dengan waktu ya. Oke, kalau untuk reading kunci umumnya ya. Nah, ini jangan terlalu lama membaca teks bacaan. Kita kan habis banyak waktu nih. Wah, banyak kali waktu yang kita habiskan ya. Jadi jangan sampai habis waktu dibaca. Nah, biasanya kalau kita boleh banyak orang menyarankan kita baca dulu soalnya, gambaran soalnya apa baru kita lihat jawabannya. Ya, bisa juga teman-teman baca secara skip pelan ya, kemudian cari kata kunci atau kata kunci pada teks bacaan tersebut kemudian kita ingat ya. Biasanya kemungkinan besar sudah letak pertanyaannya. Kemudian perhatikan kalimat pertama dari teks. Nah, kalimat pertama dari teks itu biasanya inti dari bacaan tersebut ya. Kemudian tetaplah konsentrasi karena ini mau ngurus waktu ya, ngurus tenaga dan ngurus pikiran juga. Nah, kalau bisa dalam hari sebelumnya kita biasakan baca ya, dalam teks bahasa Inggris ya. Nah, ini penting sekali untuk belajar bahasa Inggris, tidak hanya untuk TOEFL tapi juga untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris teman-teman semuanya. Itu ya. Oke, good. Oke, waktunya habis. Masih ada waktu. Oke ya. Nah, rentang skor TOEFL ya, rentang skor TOEFL. Nah, tadi ya. Ini kita kalau misal tes TOEFL yang sekarang nih, teman-teman bisa lihat berarti bahasa bagaimana 310 sampai 677 itu udah dapat tuh teman-teman ngasal aja ya Pak. Insya Allah dapat 310, tapi kan 310 itu yang paling bawah nggak dipakai ya. Standarnya berapa sih? 450, 415, 425. Oh, gitu ya. Insya Allah bisa ya, bisa. Kemudian biasanya TOEFL udah 2 tahun, setelah harus ngambil TOEFL lagi. Nah, untuk bisa mengambil besok ke luar negeri, nih penting banget. TOEFL kita harus 550 ya, paper based test. Ini boleh pakai paper based test, tapi harus yang 550. Dapat Pak? Insya Allah bisa. Yang penting yakin, belajar ya, ikut ya. Memang belajarnya harus, bahasa Inggris ini skill ya. Memang belajar ini ya, bahasa Inggris ini skill, jadi memang ilmunya harus dipelajari dan dipraktekkan serta dibiasakan. It's a matter of habit ya. Oke. Ini dalam tes TOEFL rentang skor TOEFL, standar level penguasaan bahasa Inggris dibutuhkan oleh suatu lembaga atau yang membutuhkan sertifikat TOEFL. Ada tiga tingkatan level skor yang diakui ya. Nah, 310 sampai 420 itu tingkat dasar. Jadi kalau teman-teman bisa lulus 420 itu dasar ya, elementary ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman bisa lulus 420 sampai 480 itu tingkat menengah bawah atau low intermediate. Nah, ketika teman-teman itu dan 480 sampai 520 itu tingkat menengah atas atau high intermediate. 525, 600 itu tingkat mahir advance. Mungkin yang dibutuhkan kampus itu low intermediate ya, tingkat menengah bawah ya, yang di sini rentangnya. Insya Allah teman-teman bisa lah ya. Ini kan karena nggak terlalu besar juga, kecil ya. Belajar aja. Kalau misalnya teman-teman butuh banyak belajar, banyak di YouTube ya. Kalau teman-teman butuh lagi untuk persiapan, terutama untuk anak-anak baru nih, nggak sayang kalau beli buku ya. Kalau beli buku tidak sayang, teman-teman bisa beli, belajar dari sekarang. Niatkan sebelum saya lulus kuliah, saya sudah harus bisa bahasa Inggris dulu. Saya sudah harus pandai dulu bahasa Inggris gitu ya. Jadi nggak sulit-sulit amat. Alhamdulillah, when I was in college ya, ketika saya masih kuliah, alhamdulillah semester akhir saya sudah mulai ngajar itu di semester 7 ya.
Saya udah bisa mendapat penghasilan dari sejak mahasiswa itu dari bahasa Inggris, dari ngajar bahasa Inggris, alhamdulillah, terutama belajar speaking, ngajar speaking ya. Dia sudah dapat penghasilan dari ngajar ya bahasa Inggris waktu itu ya. Nah, cara menghitung skor TOEFL, misalnya ini saya buatkan gambarannya. Misalnya teman-teman di sini betulnya jawaban benar ya. Section 1 teman-teman 43. Kemudian section 2 yang listening 43 benar. Section 2 itu teman-teman betul 28, yang grammatical, yang reading teman-teman betul 37. Bagaimana cara carinya? Nah, section pertama teman-teman 43, kita lihat skor 43 itu nilainya berapa. Kalau yang benar section 43, ini betulnya 43. 43 itu berarti di sini 60 ya. Ini 60. Oke, 60 betul. Kalau section 2 ya 28. Betulnya 28 itu dapat nilai berapa? 52 ya, 52. Kemudian section 3, 37 itu betulnya berapa? 37. 7 itu 53. Nah, jadi kemudian ini tambahkan, kemudian dikalikan 10, dibagi 3, 450. Jadi kalau misalnya teman-teman standar lulus di kampus itu nilainya misalnya 425 atau 450, jadi teman-teman minimal harus betul itu di posisi nih, sini lah ya gambarannya, harus betul di sini nih, 26 soal ya. Insya Allah ya, dari banyak soal itu teman-teman bisa betul-betul 26 soal aja udah bisa lulus ya. Dari misalnya dari reading, dari listening itu berapa soal? Listening itu ada 50 soal, misalnya teman-teman bisa betul setengahnya, 25, insya Allah bisa lulus ya. Kemudian instruksi sama grammarnya juga seperti itu. Jadi ini converted bagaimana hitung skor totalnya. Teman-teman bisa ancang-ancang, oh saya harus target nih, saya harus betul di posisi 25 soal nih, saya harus betul dari 50 soal, saya harus betul 25 soal dari masing-masing chapter ya, dari masing-masing section ya, gitu ya. Baik, itu aja teman-teman sekalian untuk tips dan trik TOEFL preparation. Semoga bermanfaat ya. Semoga teman-teman bermanfaat dan semangat untuk belajar bahasa Inggrisnya, dan sukses untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk mencapai skor terbaiknya. Skor terbaiknya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, atas segala kekurangannya. Kalau teman-teman rasa konten yang bermanfaat, boleh dukung channel ini dengan subscribe and like. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya, atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.